THR yang oke? Tanya lagi, kepo banget tentang investasi. Ya kan aku memang kepoan orangnya. Kepo investasi aja, yang lain nggak pernah kepo. Iya sih. Ya kan selalu kepo tentang investasi. Tanya terus. Ya kan emang kepo lah Penting ya, sampai penting ya. ahlinya ya. Oke, baik. Apa? Ingin tanya apa? Jadi gini, kan aku barusan dapet THR nih lumayan cukup gede, tapi aku bingung cara mengalokasikannya gimana. Baik. Yang kita harus tahu profil risikomu dulu. Apa ya? Ini profil risiko dalam berinvestasi itu ada profil risiko kecil, menengah, dan besar sesuai dengan keuntungannya juga. Mau risiko kecil, keuntungannya kecil. Mau risiko besar, keuntungannya besar. Hal ini aku juga sudah pernah bicarakan dengan kamu di kesempatan yang lain, ya kan? Iya nih waktu itu aku kan sempat nyoba akhirnya di profil yang resiko rendah. Kali ini mungkin karena THR-nya lumayan besar, aku mau ganti ke resiko sedang. Jadi gimana alokasinya? Sebelumnya, traktir aku dulu dong. Kalau THR-nya besar, gimana sih? Boleh. Oke. Setelah ini ya. Iya. Baik. Jadi sudah tahu risiko mana-mana. Kita harus tahu dulu dari gajimu bulanan, kamu harus punya, pertama yang harus dibayar itu adalah iuran bulanan. Jadi mulai dari listrikmu bulanan, air, internet, kuota internet, kemudian peralatan daily goods lah, itu yang sehari-hari, misalnya obrol, sabun yang bulanan, sabun cuci piring, itu kira-kira berapa persen? Berapa persen? Nggak usah ngomong angka gitu. Berapa persen dari bulanannya itu? Ya juga ya, sekarang aku tuh punya banyak cicilan, ada cicilan rumah, cicilan kendaraan, belum lagi biaya kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin sekitar 30% lah dari penghasilanku. Cicilannya itu? Iya. Hati-hati loh. Besar ya? Besar. Jangan sampai mau meninggal masih nyicil kuburan tangannya. Nah, jadi memang itu yang harus dihitung, yaitu biaya bulanan yang sudah fix, yang sudah pasti itu dihitung dulu. Misalnya 20%. Kemudian cicilan itu sudah maksimal 30%. Sudah nggak bisa lebih tinggi dari 30%. Jadi misalkan gaji kamu itu 10 juta, ya maksimal cicilan kamu semuanya adalah 3 juta. Kira-kira tembus itu kan ya? Lebih dari ini kan? Lebih dari kemampuan kamu nggak? 30% terasa berat nggak bagi kamu? 30% sudah lumayan berat sih ya. Berarti kamu harus prioritas. Melunasinya itu harus prioritas. Lain kali lah yang sudah terlanjur ini sudah nyicilnya sudah kebanyakan, ya sudah prioritas pertama nyicil aset itu masih oke. Kamu punya pakai ya. Kalau punya rumah, nyicil rumah, oke, harganya akan naik. Aku setuju. Aku sebagai manajer investasi, sebagai penasihat investasi, aku setuju. Kalau kamu nyicil rumah, misalnya rumah kamu beli harga 500 juta, kamu cicil terus berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Tentu harganya nggak akan 500 juta lagi, benar? Akan naik, mungkin ke 200 juta, jadi 700 juta, 500 juta maupun 200 juta itu ya anggap aja lah 500 juta maupun 250 juta, kan 50% itu sudah bisa naik itu dalam 10 tahun itu sangat mungkin ya. Dan itu hanya kerja mikir, kamu nggak usah nyewa aku, nggak usah bayar aku kan gitu, nggak perlu manggil aku untuk ya ini rumah ini gimana ya, nggak perlu, tinggal aja lokasinya oke, lokasinya bagus, kamu belilah KPR 10 tahun di harga sekarang 500 juta, 10 tahun berikutnya bisa naik. Itu sangat mungkin di dunia properti itu sangat. Kalau misalnya nyicil kendaraan,
mobil ini yang nggak serius. Tapi kendaraan penting sih, masa kemana-mana nggak ada mobil, masa mau jalan kaki? Jalan kaki itu sih. Oke. Jadi Jangan gini. kurus ya. Jadi gini, kenapa aku nggak setuju seseorang mencicil barang-barang yang bukan aset, yang memiliki nilai tambah, yang bisa kita jual lebih mahal ke depannya. Mobil, kita hari ini beli 200 juta, 10 tahun lagi, kalau bisa laku separuh harga, itu sudah oke. Mungkin bisa laku separuh harga, tapi jangan lupa, ada yang namanya ganti aki, ganti oli, minyak rem, perawatan dan lain-lain. Itu bisa 50% ke bawah. Jadi beli 200 juta dengan biaya-biaya semuanya sampai ke 100 juta itu sudah bagus sekali. Nggak mungkin kan beli mobil sekarang 20 juta, 10 tahun lagi jadi 300 juta kayak rumah ini, kan nggak mungkin. Itu impossible. Benar kan? Jadi salah, menurut aku salah. Aku tidak, ini aku sebagai penasihat investasi ya, bukan, aku tidak memikirkan kamu nanti mau jalan-jalan pakai apa yang urusanmu aneh gitu. Benar, tapi ini aku sebagai penasihat investasi, sesuaikan dengan gaji kamu, dengan penghasilan kamu. Kamu kan masih belum merit kan gitu, kan? Jadi kalau belum merit, masih single, baiknya ya pakai motor aja deh gitu, yang sesuai kantong lah gitu. Kecuali kalau sudah berkeluarga, punya anak 2 gitu, masa anak 2 mau naik motor bonceng gimana gitu, satu gini naik ke atas semua nggak mungkin gitu, itu tuh nggak mungkin gitu. Jadi sesuaikan lah, jangan kebanyakan orang-orang di kota tersebut gengsi, naik motor gengsi. Yang lain udah ada mobil, kita sudah naik mobil, gengsi. Yang lain sudah naik Mercy, aku masih naik mobil botak kan ya gitu, mobil tahun nenek moyang. Gengsi itu nggak akan ada habisnya, dan itu akan menggerogoti keuangan kamu pada nanti. Hidup itu ya bersyukur sekali. Alokasinya itu tadi, pertama biaya bulanan itu dibereskan dulu. Terus kalau kamu mau menyumbangkan entah itu sedekah atau itu perpuluhan, apa terserah kamu lah. Pokoknya setiap orang kan sesuai namanya masing-masing memberikan perpuluhan, sedekah, itu biasanya 10%. Terus ditambah cicilan maksimum 30%. Nah, tinggal 40% ini kan gitu kan. Nah, 40% ini kalau bisa masuk investasi semuanya bagus. Tapi kan masa nggak ingin jajan dari 40% ini? Oke, kalau 10% buat jajan berarti sisa 30%. 30% untuk investasi sesuai dengan profil risikomu itu seperti apa. Nah, investasi ini kamu juga harus punya jangka waktunya. Mau jangka waktu, nah pasti jangan bilang lah, saya mau beli sekarang minggu depan naik 100%, nah itu nggak mungkin lah gitu. Jadi jangka waktu untuk di atas 6 bulan, nggak bisa di atas tahun. Kalau jangka waktu yang baik itu berapa lama? Kalau saham, kalau misalnya masuk saham, apalagi ambil resiko minimal, saran saya paling tidak 2 tahun. 2 tahun itu diputik-putik. Kalau mau menghasilkan return profit yang cukup besar, 10 tahun. Karena dalam siklus 10 tahun itu ada beberapa saham yang bisa menghasilkan keuntungan sampai menjadi 100%. Wah, berarti 10 tahun lagi KPR lunas, terus habis itu kalau aku investasi juga dapat return dari saham dong kalau aku investasi sekarang ya? Benar, tentunya kamu investasi di saham harus dengan ahlinya, dengan yang memiliki sertifikasi yang baik lah, yang mumpuni lah. Kalau bisa sertifikasi internasional. Jangan asal ikutan orang masuk di kripto, bisa beli tapi bingung mau jual dari mana ya kan. Pikirnya masuk kripto, masuk saham tidak pencet bayar-bayar untuk anak SD
sama ya gitu. Tapi kan tidak sesederhana itu, harus tahu mau dianalisa. Terus balik ke resiko tadi gimana dong? Kalau misalkan aku jadi masuk ke investasi yang menengah, cara meminimalisir resikonya gimana? Tentu dengan menghubungi manajer investasi, penasihat investasi yang sudah tersertifikasi dengan baik. Nanti dia akan menjelaskan. Ya saya akan jelaskan secara cepat aja lah, gratis, nggak usah bayar, hanya bayar minuman makanan gratis setelah ini. Jadi intinya karena mengambil resiko menengah, depositonya udah saya nggak bahas, deposito obligasi sudah nggak bahas. Ya. Jadi masuk ke saham itu seperti apa yang dimasuki. Saya akan memilih saham yang memiliki fundamental bagus. Itu contohnya Bank BCA yang lagi heboh saat ini. Tapi ya adalah Bank BCA. Ya banyak banget yang ahli investasi itu selalu gimana ya? Selalu udah kamu beli aja saham BCA udah pasti nggak akan rugi. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Kalau aku sedikit nggak setuju sih. Kalau kamu lihat di video di YouTube dengan wawancara dengan oligark Mr. Iman Susama dari India, itu kita membahas, lupa di menit berapa ya, dicari di menit 20-an. Saya bertanya kepada Mr. Iman Sus, bagaimana semua penasihat, ya bukan semua ya, mayoritas penasihat investasi di Indonesia, teman-teman broker bukan masuk, tapi ya kita berpikir dari sisi seorang profesional analis investment. BCA itu kalau dilihat grafiknya 20 tahun terakhir itu dia sudah tinggi sekali, dan dalam waktu 10 tahun terakhir BCA itu bisa memberikan keuntungan 35% per tahun. Bayangkan, berarti dalam 10 tahun BCA memberikan return 350%. Dengan saham yang sudah naik terlalu tinggi, itu saya sendiri agak bagus kalau memberikan BCA. Tentu ada saham-saham lain. Jadi sustainable-nya itu untuk tahun-tahun ke depan ini agak diragukan. Akan slow lah, saya nggak bilang BCA itu jelek, masih bagus, tapi untuk memberikan return 35% ke depannya itu tetap. Misalnya dari tahun 2013 sampai 2023 ini BCA memberikan return 35%. 2023 atau 2033 mau setiap bulan 30-35% lagi. Jadi menurut saya itu agak susah untuk BCA. Saran saya cari saham yang akan menjadi BCA itu jauh lebih bagus. Tentu nyari ini kan bukan nyari sembarangan, itu harus berhitungan. Jadi kalau menurut saya BCA nolak, memang masih bagus, tapi ada yang di saudara-saudaranya pada kelihatan ada yang di sini. Tapi saya nggak mau buka sama. Ya udah, Kan kamu belum jadi ya kamu jadi manajer investasi itu aja lah. Jadi bisa pilihin tuh mana-mana yang sahamnya punya fundamental yang bagus. Siap. Yes. Sekarang kita pergi makan aja. Oke, ayo. Sambil ngomongin fundamental saham-saham yang fundamentalnya bagus. Benar, oke. Oke. Ayo.